Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berjumpa dan salam bertemu lagi bersama channel aku Garuda Muda. Piye kabari? Bagaimana kabarnya? Semoga baik-baik saja, sehat-sehat selalu dan dilancarkan rezekinya, plus dipanjangkan umurnya. Amin amin ya robbal alamin. Bose, selamat untuk tim nasional Indonesia U23 telah memenangkan pertandingan perdananya di turnamen ASEAN Cup alias Piala AFF versus Brunei Darussalam dengan skor telak 8-0. Wow. Di sini striker diaspora Jen Raven menciptakan double hat-trick dengan 6 gol, bos. 1 gol lagi diciptakan oleh Raihan Hanan dan yang kedua diciptakan oleh Arkan Fikri. Terus tim nasional Indonesia dengan hasil ini memperoleh 3 poin di pertandingan perdananya ASEAN Cup, bos. Wow, bos. Mulai menit awal pertandingan, tim nasional Indonesia sudah melakukan gencaran demi gencaran serangan bertubi-tubi, tapi dengan arah yang terukur. Lah, di babak pertama itu terciptalah 7 gol kemenangan tanpa balas. Wow. Dan menuju di babak kedua, tim nasional Indonesia berhasil menciptakan 1 gol lagi, bos. Ini kok bisa ada kemenangan, bos? Oke, kita bedah terlebih dahulu, bos. Kok bisa ada kemenangan telak semacam ini? Lah, ini, bos. Kemenangan ini kita harus berbangga, tapi tidak harus berlebihan bangganya, bos. Kemenangan ini, bos, seperti apa yang kita lihat di pertandingan tadi. Di babak pertama itu, sepertinya Brunei Darussalam selain kalah dari segi kecepatan, terus kalah dari segi kualitas, dan yang terakhir mereka di babak pertama itu kayaknya masih demam panggung di pertandingan perdananya, bos. Jadi sering sekali melakukan kesalahan-kesalahan di area pertahanannya sendiri. Bos, kalau kita lihat pertandingannya, gol-gol tim nasional Indonesia di babak pertama itu rata-rata melalui direct, bos, alias umpan lambung ke ruang kosong pertahanan lawan. Lah, langsung saja striker kita lari dengan begitu kencang, lah terciptalah gol demi gol di babak pertama. Dan permainan area sayap, bos, 2 gol lagi. Mereka menyisir area sisi kanan dan sisi kiri area sayap itu, bos, menggiring terus sampai area pertahanan lawan, langsung bola di comeback ke belakang, langsung shot. Lah, itu terjadinya gol, bos. Kayaknya kalau saya lihat, bos, tim nasional Indonesia lebih cocok memakai strategi tidak usah menyerang berlebihan di pertandingan-pertandingan berikutnya, karena melihat gol-gol dari pertandingan ini rata-rata dari umpan-umpan direct, umpan-umpan ke ruang kosong area pertahanan lawan. Nah, ini, bos. Lah, saya lihat, saya amati lagi. Terus di babak kedua, tim nasional Indonesia menyerang habis-habisan Brunei Darussalam, tapi kayaknya susah banget menciptakan peluang, susah banget untuk menciptakan gol lagi. Yang terhitung hanya menciptakan 1 gol di sepanjang babak kedua itu, bos. Beda sekali saat bermain di babak pertama. Lah, di sini saya mengutip gaya permainan tim nasional Indonesia sekarang ini lebih cocok tidak usah terlalu menyerang. Umpan 1-2, terus lakukan terobosan, lakukan direct. Karena apa, bos? Kelebihan pemain-pemain kita sekarang ini berada dari skill kecepatan. Maka jika mendapatkan umpan terobosan atau umpan direct di ruang kosong area pertahanan lawan, maka pemain-pemain kita akan lebih cepat larinya, bos. Ini menjadi kunci utama, bos. Tapi meskipun menang dengan skor telak 8-0, banyak sekali PR yang harus diselesaikan pemain-pemain tim nasional Indonesia U23, khususnya di area pertahanan. Tadi yang saya lihat sering sekali melakukan blunder. Seperti Brandon Sioneman tadi, hampir saja penjaga gawang tim nasional Indonesia kebobolan gara-gara blundernya, bos. Terus
Tony Sucipto juga begitu, melakukan blunder hampir saja pemain Brunei Darussalam menciptakan peluang untuk menjadi gol. Lah ini adalah PR bos. Makanya untuk tim nasional Indonesia seperti di video kemarin ini yang lalu bos, harusnya lebih fokus lagi dalam pertandingan 90 menit. Jangan sampai lengah meskipun lawan kita terbilang mudah bos. Kenapa bos? Pertandingan sepak bola sekarang ini, kualitas dan fisik tidak menentukan sebuah kemenangan. Meskipun itu di atas rata-rata lebih hebat dari lawan. Yang terpenting adalah strateginya. Seringkali tim-tim dengan begitu melakukan gencaran serangan, tapi ketika serangan balik umpan direct atau umpan begitu terobosan begitu cepat, nah, serangan balik lah, mereka kebobolan juga bos, dan sering mengalami kekalahan. Tim-tim yang selalu menyerang dan menyerang terus, tim-tim yang bertahan itu cenderung menunggu lawan melakukan kesalahan. Bila mana lawan melakukan kesalahan, bola direbut, langsung counter attack sudah. Adu kecepatan, adu skill. Lah disitulah kelemahan-kelemahan ketika tim-tim seperti tim nasional Indonesia menyerang berbahaya. Terus kekurangan lagi bos, dari segi ball position passingnya, memang kita menguasai 85% bos. Ball positionnya, penguasaan bola. Tapi aliran bolanya itu loh bos, lambat, tas. Lihat-lihat lagi, giring 21 pas. Harusnya permainannya itu ball positionnya cukup pegang bola 1-2 umpan. Lah itu akan membingungkan lawan dan menguras energi lawan. Perlu dipercepat lagi, tidak usah banyak menggiring bola, cukup 1-2 sentuhan saja, maka oke lah tim nasional Indonesia U23 wow menang lagi. Oke bos, demikian ini yang saya sampaikan untuk tim nasional Indonesia U23 di pertandingan perdananya yang memperoleh hasil positif. Semoga di pertandingan berikutnya dan berikutnya juga memperoleh sebuah kemenangan demi kemenangan sampai babak final dan menjadi juara. Oke, terima kasih. Salam olahraga. Tor.